Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta. Nyerem serem bersama Geros. Ini bukan tempat orang penakut. Selamat datang di Nyerem Serem bersama Geros. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini gue akan bahas legenda Jalangkung dan misteri di baliknya. Pasti Jalangkung udah gak asing nih di telinga kalian. Jalangkung salah satu legenda Indonesia yang sangat famous. Dari gua orok sampai sekarang pun masih diomongin. Sebelum kita bahas Jalangkung dan misterinya, jangan lupa follow TikTok gue, Instagram, dan juga subscribe YouTube gue. Kalau kalian suka konten-konten yang gue buat, semoga aja suka ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan Jalangkung dan misterinya. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta. Tahu lanjutan lagu itu nggak? Lagu tadi bukan sembarang lagu, tapi lagu yang dipakai untuk memanggil Jalangkung, atau juga biasa disebut Jailangkung. Ritual Jalangkung ini udah umum banget, apalagi bagi kalian yang tinggal di Jawa. Pasti udah familiar nih sama Jalangkung, atau pernah ngadain ritual Jalangkung. Jalangkung itu adalah semacam boneka yang dibuat sebagai media atau tempat arwah dan roh-roh ini masuk ke dalamnya. Dan untuk memanggil arwahnya, kalian harus nyebutin mantranya, yaitu lagu yang tadi dinyanyiin. Tapi tahu gak sih asal-usul dari Jalangkung ini? Permainan supernatural ini ternyata asalnya gak dari Indonesia loh guys. Jadi kali ini gue akan ceritain asal-usul dari legenda Jalangkung ini dan sebuah cerita nyata yang ada hubungannya sama Jalangkung. Langsung aja kita merinding rame-rame dan ini asal-usul Jalangkung. Nama Jalangkung ini sebenarnya adalah bahasa serapan dari nama aslinya, yaitu Caklenggong, yang merupakan ritual asal Tiongkok yang udah punah. Cailenggong sendiri artinya itu dewa keranjang guys. Makanya selama ini kalau kalian lihat orang yang main Jalangkung itu pasti menggunakan keranjang kan? Ritual ini merupakan kekuatan dari nenek moyang yang disebut Poyang dan Moyang, Cailenggong, dan juga Cailense yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak. Cailenggong ini biasanya dimainin sama anak-anak remaja waktu festival bulanan di Tiongkok. Dalam ritual Cailenggong, dewa Poyang dan Moyang tadi dipanggil untuk masuk ke dalam media yang udah disediakan. Biasanya merupakan boneka yang dibentuk dari keranjang, memiliki tangan yang bisa digerakin. Dan di ujung dari tangan boneka itu ditaruh seperti kapur atau alat tulis. Lalu boneka itu dihiasin sama baju-baju manusia, dikalungin sebuah kunci, dan juga dihadapkan ke arah papan tulis sembari menyalakan dupa. Nah, kalau boneka ini udah terasa berat, berarti dewa-dewa tadi udah masuk ke dalam boneka itu. Dan boneka itu bakal ngangguk guys, pertanda setuju untuk ditanyai pertanyaan. Seperti ritual Jalangkung pada umumnya, jadi kita nanya nih ke Jalangkungnya, pertanyaan apa yang kita kepoin. Dan Jalangkungnya akan nulis jawabannya menggunakan alat tulis dan papan tulis yang disediakan. Kayak gitu guys, gak beda jauh ya. Ternyata ritual ini itu udah punah di Tiongkok, tapi malah muncul di Indonesia setelah hubungan antara negara Indonesia dan Tiongkok yang udah berlangsung ratusan tahun. Jadilah nama Cailenggong berubah menjadi Jalangkung dan banyak ditemuin khususnya di daerah Jawa. Nah tapi nih versi Jawanya yang biasa kita lihat, media dari Jalangkung itu menggunakan tempurung kelapa yang biasanya digunain buat gayung, dan juga ritualnya diiringin dengan kemenyan dan perapian. Dalam pelaksananya nih, biasanya media tadi, boneka Jalangkung itu akan dipegang oleh seorang anak dan didampingi oleh pawangnya yang akan manggil arwah untuk masuk ke dalam boneka Jalangkung tadi. Tentu saja menggunakan mantra. Mantranya pasti kalian udah pada tahu lah, yang tadi gue nyanyiin di intro. Atau seperti ini. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta. Gue gak mau lanjutin mantranya karena juga gue gak ada kepentingan untuk manggil Jalangkung. Nah setelah arwah itu masuk ke dalam Jalangkung, tentu saja yang ngadain ritual itu akan bertanya ke arwah ini. Arwahnya akan menjawab dengan menggunakan alat tulis. Banyak cerita simpang siur nih tentang Jalangkung dan misterinya. Ada yang bilang kalau Jalangkung kita nggak nyanyiin mantranya balik, dia bakal neror kita seumur hidup karena arwahnya itu nggak balik-balik.
Dan banyak cerita lainnya ya guys, kalian bisa cari sendiri. Nah, asal kalian tahu nih guys, di balik cerita-cerita horor tentang Jalangkung, ternyata Jalangkung ini dulunya punya manfaat yang gede loh guys. Jalangkung dipakai bukan sekedar main-mainan aja, tapi merupakan ritual yang biasa dipakai untuk nyari tahu informasi tentang diagnosa sebuah penyakit dan juga pengobatannya oleh praktisi kesehatan non-konvensional, atau bisa disebut dukun lah. Bahkan di Museum Surabaya sendiri nih, ada jalangkung yang dipamerin, yang katanya jalangkung ini berkaitan dengan praktik penyembuhan dari penyakit yang gak bisa diteliti oleh dokter umum. Nah tapi nih, karena prosesnya itu seperti manggil arwah dan berkomunikasi dengan makhluk halus, yang tadinya ada sisi positifnya makin lama diisi dengan mitos-mitos dan juga cerita-cerita kesurupan sebagai imbas bagi orang yang berani main jalangkung. Umumnya gangguan-gangguan yang dialamin oleh orang yang main jalangkung biasanya ini karena pemain yang ngelepas atau mengakhiri permainan tanpa pamit sama makhluk halus yang udah terlanjur dipanggil. Nah, ada juga nih yang bilang kalau habis main jalangkung harus banget boneka yang jadi medianya itu dibakar sampai habis. Karena juga dari nyanyiannya, mereka datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Jadi emang harus banget pamit setelahnya, biar mereka bisa pulang sendiri. Jadi itu legenda dan asal-usul jalangkung. Gak afdol kalau kita gak cerita tentang kisah nyata yang ada kaitannya sama jalangkung nih. Cerita ini agak beda dari yang biasanya kalian dengar tentang jalangkung. Kalau kalian sering dengar cerita orang yang abis main jalangkung dirasukin lah, digangguin, diteror. Tapi cerita satu ini tuh berbau misteri banget guys. Dikirim langsung sama temen gua dan ini kejadiannya udah lama banget. Yang ngalamin ini ayah dari temen gua. Waktu temen gua masih kecil nih, ayahnya tuh sering kayak ngeronda. Biasa kan kalau bapak-bapak ngeronda itu mereka main kartu, ngedengerin radio lah, main gaple lah, atau yang ngegosip. Sampai satu ketika mereka ini saking bosennya, salah satu dari mereka itu ngide ngajakin main jalangkung. Tengah malam, tahu nggak kenapa dia bisa ngide mau main jalangkung? Karena dia nemuin batok kelapa di bawah pos rondanya. Cuma gara-gara itu ngajakin main jalangkung. Sebelumnya gue mau kasih tahu nih ke kalian, di sekitar pos ronda itu dikelilingin sama sawah yang gelap dan penerangannya tuh cuman dari pos ronda itu. Udah kebayang belum hawa horornya? Setelah bapak-bapak itu setuju untuk main jalangkung, akhirnya mereka merakit boneka jalangkung. Pakai botol minuman, terus kayu, batok kelapa yang tadi dia temuin. Jadilah boneka jalangkung. Dan mulailah mereka mengadakan ritual jalangkung, tapi sambil ketawa-ketawa. Nyanyi mantra jalangkung itu kan mereka. Setelah beberapa kali mereka menyanyikan mantra itu berulang-ulang, barulah boneka jalangkung ini bergerak. Dan mereka udah mulai nanya-nanya hal yang udah gak jelas nih, sambil ketawa-ketawa juga. Sompral banget emang. Jalangkung ini cuma dikasih pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak. Tapi nih anehnya, jalangkung ini kok kayak nunjuk ke suatu arah, gak ngejawab pertanyaannya. Dia nunjuk ke arah sawah berulang-ulang kali. Bapak-bapaknya ini kan gak paham ya maksud jalangkung ini apa. Salah satu dari mereka nanya, "Siapa kamu?" Terus si jalangkung ini ngejawab, sosoknya ini adalah anak kecil, tapi dia gak nyebutin umur dia berapa. Dan berulang-ulang kali setelah itu jalangkung ini masih nunjuk ke arah yang sama. Karena bapak-bapak ini gak paham dan salah satu dari mereka udah mulai geram, akhirnya ngomong, "Kalau mau ngomong yang jelas dong. Aku ikir rak paham. Kamu ini mau nunjuk apa sih?" Dan ternyata jalangkung ini nunjuk sebuah gubuk yang kecil banget di ujung sawah, yang ada di pinggir sawah. Tapi tetap gak ngejawab apa-apa, cuma nunjuk aja. Yang diceritain temen gue, gubuk ini tuh kecil banget dan terbuat dari semacam kayu rotan gitu. Contoh bentuknya kayak gini, tapi lebih kecil dibanding foto ini. Dan juga pintu dari gubuk itu dikunci, jadi bapak-bapak ini gak bisa buka. Sampai akhirnya bapak-bapak ini udah mulai bosen dan kesel, gak puas sama jawabannya, dan mutusin untuk berhenti untuk main jalangkung. Mereka pretelin tuh boneka jalangkung yang mereka buat, lalu dibuang.
Singkat cerita, beberapa bulan kemudian ada seseorang yang bukan penduduk setempat ngadu ke RT, juga RW dan bahkan polisi setempat setelah nemuin sesuatu di gubuk kecil yang dikunci rapet ini. Awalnya seseorang ini tuh nemuin kayak kertas-kertas yang setengah kebakar di sekitaran gubuk itu. Dan setelah dia tahu nih, dilihat kertas itu dan nemuin sesuatu gambar, akhirnya dia paksa masuk ke gubuk itu. Gubuk yang sama yang ditunjuk oleh Jalangkung sebelumnya itu dipenuhin sama foto-foto tidak senonoh. Gak cuma satu, banyak banget. Tapi foto-foto yang tidak senonoh ini adalah foto-foto dari anak-anak kecil. Dan posisinya foto-foto ini tuh digantungin guys. Kebayang gak tuh? Setelah dilihat, di dalam gubuk itu sebenarnya ada tempat yang bisa jadi tempat tidur gitu loh guys. Dan juga ada jendela yang cuman bisa dibuka dari dalam. Gua gak paham itu gunanya buat apa. Tapi yang jelas nemu foto tidak senonoh anak kecil itu aja udah what? Gak habis pikir gua. Setelah polisi menginvestigasi gubuk itu, mereka gak nemuin hal-hal yang mencurigakan lainnya. Terus gubuk itu akhirnya dibakar. Kenapa dibakar ya? Bisa jadi ada sesuatu yang ketinggalan. Yang bisa mengkuak itu siapa yang berbuat seperti itu. Ngegantung foto-foto tidak senonoh anak kecil lagi. Nah, kata petani sekitar nih, gubuk itu tuh gak pernah digunain sama mereka untuk beristirahat. Karena lokasinya yang lumayan jauh dari tengah sawah dan juga selalu terkunci. Nah, saung yang biasa ditempatin sama petani itu seperti ini guys. Kata temen gue, salah satu warga itu pernah ngelihat ada bocah laki-laki nyaris kayak remaja keluar dari gubuk itu. Dan saksi mata ini gak ngenalin siapa laki-laki tadi. Gue gak tahu apa yang dia lakuin di dalam gubuk itu. Sampai sekarang masih jadi sebuah misteri. Nah, balik lagi nih guys ke bapak-bapak yang sempet ronda dan main jalangkung itu. Dari mereka setelah mereka main jalangkung, ngalamin hal-hal yang aneh banget. Salah satu dari mereka ada yang mimpin anak perempuan yang berusaha ngomong tapi gak pernah berhasil ngeluarin kata-katanya. Kayak kesusahan. Bapak yang lain juga cerita kalau dia tuh selalu ngerasa kayak diikutin sama sosok perempuan yang selalu muncul di jendela rumahnya semenjak main jalangkung bareng bapak-bapak yang lainnya. Akhirnya bapak-bapak ini tuh menyimpulkan kalau arwah yang masuk ke dalam boneka jalangkung ini itu ada kaitannya sama gubuk yang udah dibakar itu. Tapi sayangnya sampai detik ini gak ada yang tahu maksud dari sosok itu apa. Mungkin ya dia mau ngasih tahu isi dari gubuk itu. Tapi setelah dibakar pun bapak-bapak yang lainnya masih diteror guys. Seperti kayak ada sesuatu misteri tentang gubuk itu yang sampai sekarang belum dipecahkan. Apakah dia sosok yang pengen nakut-nakutin? Atau pengen nunjukin sesuatu? Atau jangan-jangan dia minta tolong? Dan foto-foto dalam gubuk itu tuh dapat dari mana? Gak ada yang tahu guys sampai sekarang. Dan juga semenjak kejadian itu warga sekitar itu gak ada yang mau bahas perkara ini. Akhirnya posisi pos ronda tersebut dipindahkan untuk keamanan bapak-bapak yang ronda ke pinggir jalan jauh dari sawah. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya hingga hari ini, sawah itu sekarang udah berubah jadi perumahan. Dan misterinya masih tetap berlanjut sampai sekarang. Wah, asli ngeri banget sih, udah gitu ngegantung lagi. Bikin gue jadi kepo banget. Coba aja bapak-bapak yang ada di pos ronda itu tuh berhasil komunikasi sama sosok yang masuk ke dalam jalangkung itu. Pasti udah nemu tuh jawabannya sekarang. Gak suka nih gue sama cerita yang ngegantung kayak gini. Jadi gak bisa tidur gara-gara ceritanya gak lengkap. Kalau kalian sendiri pernah main jalangkung gak guys? Kalau kalian pernah main jalangkung kasih tahu gue di kolom komentar. Ceritain dari awal sampai akhir kalian main jalangkung. Kali aja kalian ada yang diteror setelahnya ya kan? Gue udah merinding, kalian udah merinding belum? Segitu aja legenda dari jalangkung ini. Semoga kalian suka episode kali ini dan sampai jumpa di Nyerem Serem selanjutnya. Yang pastinya udah gak kalah seru. Jadi subscribe, like video ini kalau kalian suka sama video ini, dan komen part mana yang bikin kalian merinding. Sampai sini aja, bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut.
cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.